Mangkraknya proyek apartemen Mekarta bikin masyarakat bertanya-tanya, ada apa sih sama Mekarta? Buat yang belum tahu Mekarta, jadi Mekarta itu proyek kota mandiri yang dibuat PT Lippo Karawaci Tbk di daerah Cikarang. Nah, proyek Mekarta sendiri sudah diluncurkan tahun 2017 lalu gitu ya. Dan rencananya proyek itu dibangun dekat tol Jakarta Cikampek dan jalur kereta api cepat Jakarta Bandung. Tapi proyek itu dapat banyak protes dari pihak-pihak penting. Ada yang tahu karena apa? Ya betul, karena Mekarta nggak punya izin legalitasnya dalam pembangunan tersebut. Nah, nggak cuma itu, pihak Mekarta juga sudah melakukan promosi dan pemasaran proyek tersebut sebelum pembangunannya dilaksanakan dan terkesan buru-buru. Kemudian ada lagi, proyek ini juga menawarkan yang cukup menggiurkan karena harganya relatif lebih murah kalau dibanding sama unit apartemen yang sudah jadi. Ya memang sih, untuk target Mekarta sendiri sebenarnya kalangannya menengah ke bawah. Tapi kalau terlalu murah untuk sekelas Mekarta, apa jadi nggak curiga ya? Alih-alih dihuni manusia, tapi bangunan-bangunan di situ malah ditumbuhi banyak tanaman liar saking lamanya jadi proyek tersebut. Janji manis yang pengembang tawarkan ke calon penghuni juga jadi angin lalu alias nggak diproses sama sekali. Dan pastinya jadi rugi, karena mereka udah bayar cicilan hunian tapi nggak dapat unitnya. Wah, gimana tuh? Dari situ para calon penghuni juga pada protes nih, supaya mereka dapat kejelasan soal unit yang mereka cicil. Mangkraknya proyek Mekarta ini dipengaruhi beberapa kondisi, tapi biasanya sering muncul dari segi ekonomi, seperti harga bahan bangunan yang naik, atau bisa juga tukang bangunannya yang mogok. Karena apa? Upah yang didapatkan nggak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi, sebelum ada rencana membangun, harus teliti dulu dan menghitung, paling nggak harus punya uang cadangan buat jaga-jaga kalau sewaktu-waktu ada harga bahan yang naik. Nah, biar nggak kejebak situasi yang sama, Anda juga harus lebih selektif dalam memilih hunian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu Anda harus teliti untuk mengecek informasi sah dari proyek yang ingin Anda beli. Nah, untuk informasi ini bisa dalam bentuk dokumen, misalkan surat keterangan rencana kota yang udah disetujui oleh pemerintah daerah setempat, kemudian sertifikat tanah dari lahan yang mau dibangun. Hasil rincian dari pemerintah daerah bisa berupa SHM Sarusun atau SKBG dan surat pendukung lainnya baik bank ataupun non-bank. Calon penghuni juga setidaknya harus tahu timeline pembangunan proyek yang pengen dia beli, biar nanti tahu nih perubahan apa saja dan progres proyek tersebut udah sampai mana. Poin pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini, yang pertama harus lebih diteliti dan selektif kalau mau beli hunian, apalagi hunian yang masih berjalan alias belum jadi. Yang kedua, memperkirakan dana kalau Anda mau membangun hunian karena kita nggak tahu ke depannya bakal gimana kan. Ketiga, pastikan kalau Anda mau beli hunian yang belum jadi, Anda boleh cek surat-surat persetujuan supaya ke depannya nggak jadi masalah. Itu informasi penting yang bisa kita pelajari. Teman-teman, boleh share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto, salam mantap.